Oke guys, gue sekarang lagi ada di Charity Kelapa 2. Ini tempat pembisnis muda yang sedikit agak absurd. Jadi kalau kalian yang mau tahu perbincangan gimana nanti kita selanjutnya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan juga di share video ini. Oke, gue bersama Ferry Christian, pembisnis muda yang sedikit absurd ya. Penampilannya dari tato, ya kan? Tatonya nanggung amat sih, Fer? Nggak apa-apa, biar orang penasaran. Iya. Ferry Christian ini punya nama khas, namanya Lucy Ferry. Orang-orang manggil dia Lucy Ferry. Di Instagram pun namanya Lucy Ferry. Kenapa harus Lucy, Fer? Jadi sebenarnya tuh ada ceritanya, Dok. Oke. Ini nama lu Yudo kan? Yudo ya? Oke. Jadi ceritanya itu, gue tuh punya nama Ferry lah yang kayak Yudo bilang tadi. Cuma gue tuh punya nasib yang agak sial, suka disalah-salahin, padahal bukan salah gue gitu kan. Jadi setiap ada kejadian apapun di tongkrongan, terus yang salah siapa, gue yang disalahin jadinya. Tapi kayak dibilang, lu sih Fer gitu kan. Terus sering banget tuh kayak gitu kan, ada kali mau seumur gue hidup ya kayaknya ya. Nah akhirnya gue bikin Instagram gue ganti nama jadi Lucy Ferry biar orang agak penasaran ngeliat Instagram gue. Nah tapi dari situ ternyata personal branding gue lumayan naik juga sih. Wah sih. Tapi tambah disalahin gue jadi ya. Tapi disalahin. Tambah disalahin gue. Tapi masuk sih nama lu, Lucy Ferry, Lucifer, Lucifer. Lucifer gitu Lucifer. kan. Iya. Oke, itu pemikirannya dari lu. Dari gue sendiri ya. Masuk sih tapi ya namanya. Nggak gini, gua kenal lu itu di dunia malam, Fer. Lu itu pecinta dunia malam. Betul sekali. Betul sekali. Makanya ini pagi gue masih ngantuk dong. Oke, gua ganggu lu berarti ya, ganggu Iya. lu ya. Coba syutingnya malam beda lagi cerita. Nggak gini, lu di dunia malam ini apa lu nggak takut sama penyakit apa, Fer? Kan lu di dunia malam itu begadang, ngerokok dan minum alkohol segala macam. Takut sih sebenarnya sih, tapi kan nikmat ya. Jadi agak bingung tuh ngalahin rasa takut penyakit sama rasa nikmatnya kalau gua. Tapi tenang aja sih, gua tetap jaga jaga kesehatan dari olahraga. Terus juga gua kan sering nanya lu kan gimana secara hidup sehat gitu. Jadi sejauh ini belum ada rasa penyakit sih di tubuh gua, jadi gua nggak begitu takut. Lu masih muda soalnya. Iya, lupa. Tapi ini pembisnis muda yang udah sukses lah ya. Pembisnis muda udah sukses, cuman emang agak ugal-ugalan aja. Belum sukses lah, baru mau sukses. Asik. Amin. Nggak, lu kenapa di dunia malam ini rutin banget dulu? Kayak seminggu bisa full, ya kan? Sampai gue sebarin gosip lu ya. Sampai lu sampai apa? Mimisan. Sampai berdarah. Itu lu gimana ceritanya, Fer? Sebenarnya itu ceritanya kenapa gue bisa di dunia malam ya pasti awalnya kan gue kan anak baik kan pasti kan awal-awal kan. Masa sih? Beneran loh, gue anak baik dulu ya. Cerita. Kalau kuliah ranking gitu kan, sekolah ranking. Tapi kan balik lagi ke pergaulan kita. Pergaulan gue itu mereka suka ngajak gue ke dunia malam. Awal-awal gue mikir apaan sih tempat ini kan. Tapi ternyata seru juga nih. Malah jadi nagih. Malah iya jadi kebiasaan kan, jadi hobi tuh. Cuma yang gue lihat di dunia malam itu banyak orang-orang baru gue lihat di situ, yang bisa gue interaksi sama mereka padahal gue nggak kenal gitu. Apalagi dunia malam nggak jauh-jauh dari mabok-mabokan lah omongannya kan. Ketika lu mabok, tipsi, ngobrol sama orang kan lebih enak juga kan. Ya besok-besoknya tapi udah lupa lagi sama orang itu. Jadi lu kenal cuma di lokasi. Iya. Pas udah pulang, lu siapa? Lu siapa lagi gitu kan? Nggak, lu kalau misalkan di dunia malam kan udah amburadul tuh, ya kan? Kalau orang lain kan mikir dunia malam itu amburadul dong, pasti rusak apa. Nah, kalau misalkan lu udah masuk ke dunia itu, apa nggak susah untuk lu cari kerja? Dan gue sih pernah denger ya cerita-cerita yang gue denger gosip nih, lu katanya pernah nggak ngelanjutin kuliah pas di pertengahan semester? Betul. Nah, itu coba dong lu sharing gitu. Betul, jadi kalau image orang-orang yang pergi ke dunia malam biasa pasti dibilangnya kan paling nih cowok cari cewek buat dibungkus gitu kan. Yang cewek pergi minta dibungkus gitu pasti kan. Isunya begitu kan, padahal nggak separah itu loh gitu. Karena mereka rata-rata aktivitas ibaratnya kan dunia malam dibagi lagi kan, ada live music, ada klub. Nah, gue tuh pergi yang ke live music biasanya. Cuma buat dengerin musik sambil hangout sama temen-temen gue gitu. Terus kalau masalah kuliah gue berhenti itu benar gue berhenti. Tapi
bisa dibilang DO juga bisa sih, karena gue berhenti tanpa ngasih tahu kampus gue sendiri gitu. Oh jadi lu ngundurin diri sendiri? Gue mau ngundurin diri, cuma malas ngurus suratnya kan. Sampai akhirnya surat DO keluar, ya udah gue di DO jadi ya. Jadi kalau orang nanya, lu di DO apa berhenti kuliah? Ya, dua-duanya sama. Oke, antara DO sama lu berhentiin diri ya? Iya. Padahal niatnya emang lu pengen berhenti gitu maksudnya. Cuman lu nunggu surat DO, jalan pintas bilangnya. Betul, ya jalan pintas. Lebih cepet kan, gue nggak usah kesono, atau keluar sama aja ujung-ujungnya gitu. Oke, Beh, ngomongin tentang dunia malam, kan lu tergila-gila sama yang namanya dunia malam, Fer. Sampai akhirnya lu di DO dari kuliah lu nih, ya kan? Gimana awal mulanya lu punya pemikiran lu pengen buka bisnis, Fer? Gimana ya, udah suka mabok-mabokan ke dunia malam, terus juga kuliah juga di DO gitu kan. Iya. Pusing juga sih sebenarnya, Bos. Gak punya gelar, mau kerja apa kan. Karena kan orang tapi mikirnya kuliah tinggi-tinggi harus kerja sama orang gitu kan. Nah, kalau gua nggak mikir ke arah situ, gua mikir lu bisa cari uang di tempat lain tanpa gelar gitu ya. Walaupun kalau dapat gelar juga keren lah. Wih gila, lulusan S1 ini, S2 ini, S3 ini dapat uang gitu kan. Tapi karena gua sendiri nggak kuliah, udah nggak kuliah mah dengan di DO, gua otomatis cara cari uangnya beda lagi. Bukan cari kerjaan sama orang. Lu bisa dengan cari pekerjaan-pekerjaan yang nggak pakai gelar ya, misalnya dari pengalaman, atau juga bisa lu bangun bisnis lu sendiri, kecil apapun itu, yang penting itu usaha lu sendiri buat cari uang gitu ya. Nah, itu kalau misalkan pemikiran lu kan tadi kan dengan membuka bisnis yang kecil. Nah, bisnis apa aja yang udah lu buka? Kayak otomatis kan lu punya yang tadi lu bilang kan pengalaman apa yang udah lu bikin sampai lu bisa buka bisnis kecil itu? Kalau gua pengalaman ya tetap kita belajar dari orang, kita jangan lihat privilege kita kayak oh nih orang udah punya uang buat buka bisnis, enak ngomong kayak gitu. Tapi enggak, cobalah kita belajar sama orang untuk kerja sama orang dulu lah, maksudnya kita lihat nih, kita otomatis kerja sama orang dapat uang juga dong. Coba kita pikirin bisnis apa nih dengan uang segini bisa membangun gitu. Gue sendiri pertama kali membangun bisnis itu nggak pakai modal sama sekali ya. Gue pakai konsep sama teman-teman gue sendiri, jadi pakai pemikiran itu sendiri. Yang pertama itu event organizer kita. Event organizer? Iya, namanya Foundation. Jadi itu event organizer untuk komunitas hip hop di Indonesia. Kita pakai itu dan ternyata bisa kita jadikan bisnis platform yang bagus untuk nyediain orang-orang yang suka hip hop di Indonesia gimana caranya punya acara gitu. Jadi kita cari tahu kebutuhan orang ketika bikin bisnis. Kayak lu nggak mungkin kan sekedar buka bisnis tapi orang itu nggak butuh bisnis kalian gitu. Nah, terus juga ada lagi Money Talks, itu brand apparel gue sendiri yang gue lagi pakai ini punya gue juga. Money Talks. Itu emang brand baju atau? Brand baju Money Talks, karena gue dikit-dikit ngomongin duit, soal duit, minjem duit, ngutang duit, ngutang duit juga? Keceplosan gitu. Ngutang duit itu bisnis bukan? Tergantung, lu ngutang uang untuk apa? Makanya kan kadang di bank juga ada kredit pinjaman gitu kan. Benar. Membangun bisnis, untuk mengembangkan bisnis kan kita pinjam uang juga. Benar. Nah guys, gue udah dapat banyak banget info dari seorang Ferry Christian. Oh lu salah, Lucy Ferry ya, Lucifer. Apa-apa? Bersalah gitu kok. Bersalah ya, bersalah banget kayaknya ya. Kalau disalahin udah lah. Nah, jadi ini masukan untuk kalian semua dari seorang pembisnis muda kita. Nah, gimana dia udah di DO dari kampusnya? Kok lu bangga sih Fer di DO, Fer? Ya jelas lah. Gue di DO tanpa harus rapat-rapat ke kampus. Gue baru pertama kali lihat orang di DO seneng loh anjir. Jadi bahan lawakan ya? Orang mah sakit hati sih sebenarnya. Lu gila Fer emang gua. Nggak, tapi dia motivasi kalian semua ini. Dia itu orang yang udah di DO dari sekolah tapi bisa sukses. Sekolah, kampus, bukan sekolah lagi, kampus. Sudah amat masih sekolah di DO gua. Nggak, dia tuh orang yang udah di DO dari kampusnya dan bisa sukses sekarang, ya kan, punya banyak bisnis. Dari pertama event organization, punya brand baju, terus ikut direct selling sampai dia bikin cafe charity ini. Ya, dia udah planning semua bisnis dia supaya nggak mati, Fer ya. Itu udah ada resiko manajemennya. Nah, di sini gambaran untuk kalian gimana caranya kalian membangun bisnis kalian dari susah. Bukan berarti kalian harus punya uang dulu, punya modal dulu dan kalian baru buka bisnis, enggak ya. Salah Fer ya. Salah enggak, yang penting kalian mau lah, kalian mau. Kalau kalian mau pasti kalian akan cari cara gimana untuk mendapatkan apa yang kalian mau gitu. Ada niatan, Tapi jangan sampai orang-orang abis nonton di DO semua lo ya. Ya jangan, kalau DO-nya lu jangan pada ngikutin. Jangan ikutin, Ikutinnya itu positifnya dia pas lagi sukses
baiknya aja, tapi Betul. untuk jalan sebelumnya, untuk dunia malam, hindarin bahaya. Hindarin, jangan seperti Ferry. Kalau Jangan. gue lagi yang disalahin. Lu sih, Fer. Iya. Nanti netizen yang ke lu semua, Fer. Jangan dong, bahaya. Yudo aja, Yudo. Semoga konten ini membantu kalian dan see you di next konten selanjutnya. Bye-bye.